Assalamualaikum, selamat malam dulur-dulur. Balik lagi Hendra Ternak nih, lagi berkunjung nih di daerah Mekarsari, Cilengsi. Nah, ini yang punya wilayah nih, sama bos Berkah Selamat Murus Rahayu. bersama berkah Selamat Murus Rahayu, Bos Sandi. Semangat pokoknya. Gas terus. Oh, kandangnya sederhana ya, tapi beliau bisa meraup keuntungan jutaan rupiah per minggunya. Yuk, yang mau tahu caranya biar seperti beliau, ikutin terus video Hendra Ternak, tonton terus biar nggak terlewatkan ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai bersama Bos Sandi yang punya Cilengsi di depan Mekarsari. Jangan lupa subscribe ya. Oke, sahabat ternak, yuk kita ngobrol-ngobrol santai sambil belajar marketing kambing domba ya, biar seperti beliau nih yang sukses nih. Amin, 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 amin. Bentar lagi beliau umroh nih. Dari hasil penjualan kambing domba beliau bisa umroh, teman-teman. Ayo ikutin cara beliau, kita tanya tips dan triknya gimana sih biar bisa sukses di marketing penjualan kambing domba. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun berada, salam hormat dari saya kepada seluruh pecinta hewan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Amin. panjang umur, selalu sukses. Amin, amin, amin. Nah, ini kita Sebetulnya kalau saya hobinya cuma sekedar aja. Cuma dari sekedar itu lambat laun menjadi usaha gitu. betul. Dan alhamdulillah lah bisa mencukupi keluarga semua. Ya, pesan saya satu, yang penting kita jalani dengan hati aja. Oke. Jangan pernah menyerah. Gas terus. Iya, Bos Sandi, kita mau nanya-nanya nih. Siapa tahu teman-teman ada yang mau mengikuti jejak seperti Bos Sandi nih di dunia hewan ya, marketing. Saya lihat nih Bos Sandi ini jago nih di marketing ini. Tipsnya apa sih Bos Sandi biar bisa sukses di marketing kambing domba gitu? Yang pertama, yang paling pertama silaturahmi. Yang paling pertama silaturahmi, dan yang kedua, setiap kita akan menjual hewan, baik domba, kambing ataupun yang lainnya, selalu kita menyisihkan untuk sedikit lah untuk pembagian pembeli kita. Dalam artian kita kan punya hitung-hitungan yang namanya harga penjualan jenis ini sekian, jenis ini sekian. Jadi kita harus menyisihkan, jangan terlalu kita habiskan. Yang pertama itu, karena ketika ada pelanggan beli ke kita, kalau memang merasa ada lebihnya dari kita, pasti balik lagi gitu. Keunggulan dan kelebihan usaha di hewan itu jadi ketika akur harganya, dari manapun saya yakin pasti datang untuk memantau atau sekedar berkunjung lah ke kandang kita. Itu aja, sebetulnya itu aja gitu. Berarti berbagi kelebihan itu ya Mas ya. Intinya itu, jadi saling mengerti. Kalau untuk mengejar keuntungan di hewan tidak ada batasnya, mau berapa aja tidak ada batasnya. Tapi ketika memang pembeli kita harus merasakan kerugian atau tidak kebagian untung, kan kasihan. Betul. Dan beliau juga tidak akan balik lagi kepada kita, gitu aja. Nah, berarti teman-teman, jadi kita harus saling berbagi keuntungan ya. Intinya jangan rakus ngambil kelebihan sendiri gitu, tersendiri. Jadi harus saling berbagi ya Bos ya. Betul, betul. Oke, siap. Dan tetap jaga silaturahmi yang baik, saling menghargai, saling menghormati, gitu aja. Saya dengar katanya dulu Bos Sandi bukannya punya lapak sayur ya? Iya, iya, lapak sayur dari tahun 2011 sampai sekarang masih ada. Oh, masih ada. Iya. Cuman
Cuma sekarang dari 4 tahun ini udah 4 tahun berjalan usaha di hewan. Alhamdulillah sih hewan lebih menguntungkan. Menguntungkan ya. Ya pokoknya di tahun sekarang ini usaha yang paling menguntungkan itu hewan, hanya di hewan. Hanya di hewan ya. Iya. Oh iya. Gitu. Jadi keunggulan di hewan itu selain kita beternak juga bisa berniaga berjualan gitu. Semakin banyak link, semakin banyak rekan itu semakin berjalannya usaha hewan itu semakin cepat gitu. Mantap. Selama 4 tahun di dunia hewan, saya mau tanya nih sesuatu. Bos Andi udah menghasilkan apa ini, Bos? Alhamdulillah sih ya, ya terutama yang paling saya kejar itu karena roda 4 untuk membawa hewan, terutama mobil bak ya. Mobil Bak. bak. Nah, alhamdulillah mobil bak udah ada. Dan Iya. Ya kalau berbicara umroh mungkin terlalu ini ya, yang jelas adalah sisa lebihnya buat tujuan ke situ. Alhamdulillah udah ini gitu, udah kita mau laksanakan gitu. Mantap. Jadi teman-teman nih, beliau ini selama 4 tahun berkecimpung di dunia hewan ya, marketingnya baik, silaturahminya terjaga. Beliau sudah kebeli roda 4 dan insya Allah rencana mau umroh ini teman-teman. Alhamdulillah ini kita ikut bahagia ya. Jadi buat teman-teman, kuncinya apa nih Bos Andi yang buat mungkin para pemuda yang ingin memulai bisnis di hewan itu, terutama kambing domba ya, kunci utamanya gitu Bos? Kunci utamanya tetap dipelajari, jangan mudah menyerah gitu, karena kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Jadi ketika kita mengalami kegagalan gitu, kerugian gitu, sebetulnya di hewan itu tidak ada hal yang rugi. Yang penting kita satu sabar, kedua kita istilahnya mau merawat. Kalau memang toh rugi, kita tahan dulu, tidak akan rugi. Jadi kita tunggu pemakai langsung. Kan kalau di hewan itu ada 3 faktor. Yang pertama kita pedagang, pemakai gitu, dan petani. Dan harga pun kita bedakan, dari harga pedagang beda, harga pemakai ya, contohnya yang mau akikah atau kurban kan beda, apalagi ke petani. Nah itu, jadi tidak ada ruginya di hewan itu, tidak ada ruginya. Kalaupun memang belian kita untuk seorang pedagang nih ya, kalau memang kita belum ketemu dengan untung kita, tahan dulu aja, kita tahan dulu gitu. Nanti juga ada pembelinya dari pemakai apa petani, karena dari penjualan pun beda gitu. Jadi memang kalau untuk penjualan ke pedagang kita juga ya sedikit ngambil lebihnya gitu. Jadi intinya semangat lah, pokoknya mah semangat. Jangan mudah menyerah gitu. Nah teman-teman nih, buat teman-teman ya, terutama mungkin pemuda ya yang baru mungkin mau memulai bisnis di dunia hewan ya, itu tadi yang kata beliau ya, harus semangat, jangan pernah mudah menyerah gitu ya. Nah untuk pembeliannya Bos Andi ini langsung dari petani apa pasar gitu? Kalau untuk pembelanjaan ya memang kita prioritaskan ke petani. Cuman di sisi lain juga kalau kita hanya mengandalkan petani kan tidak mudah, tidak tiap hari ada. Betul. Gitu ya, kita juga masuk pasar juga, Masuk gitu, pasar juga. Nanti lambat laun karena memang kita pelajari, dari pasar pun bisa menguntungkan juga buat kita gitu. Kalau untuk mengandalkan dari petani repot, karena apa? Petani nggak tiap hari jual dombanya, kambingnya, susah gitu. Ya kita juga mengutamakan ya pasar juga gitu. Oke teman-teman, nah ini dia saran, tips dan triknya dari Bos Andi sudah disampaikan ya. Ya siapa tahu teman-teman ternak ingin mencoba bisnis di hewan, terutama kambing domba ya, seperti beliau nih yang sudah dibilang sukses lah, bisa kebeli roda 4, nah, tercukupi kebutuhan dapur keluarga ya. Jadi jangan menganggap remeh di bisnis kambing domba ini ya teman-teman ya, tapi kuncinya jangan pernah menyerah ya. Nah ini sebenarnya kandangnya sih nggak pengaruh ya, kandang mah yang penting kita silaturahmi terjaga,
Nah, pelanggan juga bisa datang lagi ya bos ya. Iya betul. Intinya pedagang hewan itu tidak ada yang hebat dan tidak ada yang pinter. Yang hebat itu satu modal besar, kedua rezekinya bagus. Nah, intinya kuncinya dagang hewan itu pemasaran. Ketika memang pemasaran kita bagus, nanti orang yang banyak barang akan menitipkan barang kepada kita, bahkan disuruh memasarkan barang dia, itu sudah pasti. Nah, kelebihan kalau pemasaran kita bagus itu nanti banyak link-link yang datang ke kita itu, ada yang minta dijualkan barangnya, ada yang mau beli, tiap hari itu ada, bertukaran tiap hari ada, tidak ada yang tidak kosongnya, pokoknya ada terus, dari hari ke hari ada terus gitu. Jadi jangan berpikir usaha hewan itu ramainya cuma lebaran haji aja, jangan berpikir ke situ. Kalau memang kita udah punya nama gitu, udah punya bendera lah ibaratnya gitu ya, saya jamin pasti maju, bisa mengalahkan gaji pegawai gitu. Wah, mantap nih teman-teman. Jadi kalau untuk lebaran haji sebenarnya itu bisa dibilang hari spesial ya bos ya, spesial. Kalau kita bilang itu hari raya agung. Hari raya agung ya, dan raya agung. Kalau kita bilang raya agung karena panennya pedagang hewan itu di situ. Iya, jadi bisa dianggap spesial buat para pedagang hewan ya, terutama peternak dan yang di situ kita bisa meraup keuntungan. Jadi kita bisa meraup keuntungan untuk kita kembangkan di tahun yang akan datang lagi. Gitu. Bos, satu kata mungkin ya, biar kita terakhir buat para pesan dan kesannya, bos boleh disampaikan buat para teman-teman yang ada di sini. Pokoknya yang terpenting banget silaturahmi tetap dijaga gitu. Doa berkah selamat mulus rahayu. Terima kasih bos atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga sehat selalu. Dan buat teman-teman peternak ataupun pedagang ya, jangan patah semangat, terus berjuang. Salam ternak, salam ngarit.